Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Salasari dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang perlawanan Sisingamangaraja 12 atau yang disebut juga dengan Perang Batak atau Perang Tapanuli. 3 poin utama yang akan saya bahas di video ini adalah: yang pertama, latar belakang terjadinya Perang Batak; yang kedua, kronologi terjadinya Perang Batak; dan yang ketiga, dampak yang dihasilkan setelah terjadinya Perang Batak. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga sebagai Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907, yaitu 29 tahun lamanya perang di negeri Toba ini terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Ada dua alasan nih mengapa Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap Belanda di Sumatera. Di antaranya, yang pertama, adanya keinginan Belanda untuk menguasai seluruh tanah Batak. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris atau Anglo-Dutch Treaty of 1824. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Alasan yang kedua, adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Dr. Nommensen. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja 12 ini tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen yang disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat manipulatif dan ingin memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisingamangaraja 12 melakukan tindakan preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, di antaranya raja-raja Kristen Batak yang menerima masuknya Hindia Belanda ke tanah Batak. Sementara Sisingamangaraja 12 ini menolak adanya agama Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Parmalim. Bagi yang nggak tahu Parmalim, agama Parmalim ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara sejak dahulu kala. Kronologi atau masa Perang Batak ini dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama pada tahun 1878, kemudian lanjut lagi pada tahun 1888, berlanjut lagi pada tahun 1889, yang keempat pada tahun 1906, dan yang terakhir terjadi pada tahun 1907. Pada tahun 1878, perlawanan yang direncanakan dari pihak Sisingamangaraja 12 ini sudah diduga oleh Belanda. Pada 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Angels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Bangkara, pusat pemerintahan Sisingamangaraja, diserang pada 1 Mei 1878 dan ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Pada penyerangan itu, Sisingamangaraja 12 berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi. Sementara itu, para raja yang tidak sempat melarikan diri dipaksa bersumpah setia kepada Belanda. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah sampai di situ. Beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya.
Karena kekurangan persenjataan dan jumlah pasukan, maka Sisingamangaraja XII menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Pada tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan lagi-lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Saat itu, Belanda juga menghadapi kesulitan menghadapi perlawanan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingamangaraja XII, menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Kemudian, Sisingamangaraja XII kembali menyerang di Lobutalu pada 8 Agustus 1889. Belanda mundur dari Lobutalu, namun kemudian mendatangkan bala bantuan dari Padang. Pada 4 September, Lobutalu dan Huta Paung jatuh kembali ke tangan Belanda. Karena khawatir dengan kegigihan Sisingamangaraja XII, Belanda mencoba menawarkan pengangkatan menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja XII menolak dengan tegas yang membangkitkan amarah Belanda. Akhirnya, Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Sisingamangaraja XII. Nah, pada tahun 1906 ini, pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Sisingamangaraja XII terhadap Belanda merambah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya, Panglima Sisingamangaraja XII yaitu Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Dan terlebih lagi, tokoh Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamangaraja XII yaitu Guru Somaling Pardede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan Sisingamangaraja XII ini, hingga satu persatu orang yang cukup berpengaruh dalam perjalanan perangnya ditawan. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja XII. Namun, Sisingamangaraja XII tetap melakukan perlawanan dan tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII, ditangkap pasukan Belanda, begitu pula putra-putri Sisingamangaraja XII yang masih kecil. Gugurlah Sisingamangaraja XII oleh peluru marsuse Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christopher. Sisingamangaraja XII gugur bersama dua putranya yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi beserta putrinya yaitu Lopian. Dampak yang dihasilkan setelah terjadinya Perang Batak. Perang Batak ini menyisakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh dan pemukiman mereka hancur karena dibakar. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis pendanaan karena saat bersamaan mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Nah, selain dampak yang telah disebutkan tadi, terdapat juga 3 dampak yang dihasilkan, yaitu yang pertama di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial. Di bidang politik, seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya seperti tembakau. Di bidang sosial, tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Akhir dari perlawanan Sisingamangaraja XII atau Perang Batak ini dibenangkan oleh kolonial Hindia Belanda. Oke, sekian video materi tentang perlawanan Sisingamangaraja XII atau yang disebut juga dengan Perang Batak. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.